kembali lagi bersama Pak Hasan dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam belajar, karena belajar bisa dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Tetap semangat dan salam bahasa Indonesia. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai contoh struktur laporan percobaan. Kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian, mengenai struktur dan berikut contohnya. Sekarang kita akan lebih perdalam lagi mengenai contoh struktur laporan percobaan. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, perhatikan, membuat kayu bekas bisa menjadi kotak pensil. Yang termasuk apa? Ayo. Ini termasuk judul. Ya, ini termasuk judul. Dia berada di bagian paling atas, paling awal dari laporan percobaan. Baik, sekarang kita lanjut. Perhatikan dengan baik. Kerajinan kayu merupakan bahan kemasan yang digunakan untuk melindungi suatu produk selama distribusi dari produsen ke konsumen. Kayu ini terbuat dari bahan alami yang diketahui tidak mudah sekali mengalami kerusakan. Walaupun begitu, kayu yang berserakan tetap saja dalam menimbulkan masalah yang dapat mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan. Di Indonesia, pemanfaatan kayu masih belum dilakukan dengan optimal, padahal kayu yang sudah tidak dapat terpakai tersebut dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang. Usaha dengan bahan baku barang bekas masih sangat minim ditemukan, padahal barang bekas yang kita temui sehari-hari sebenarnya masih dapat digunakan kembali. Banyak sekali orang yang memandang sebelah mata pemakaian barang yang terbuat dari barang bekas ini dapat mengurangi timbunan sampah. Namun sesuatu yang besar tidak mungkin terjadi tanpa sesuatu yang kecil kan? Oleh karena itu kerajinan dari barang bekas ini tergolong bisnis yang cukup menggiurkan. Peminat produk barang bekas sebenarnya cukup banyak karena mereka ingin dapat berpartisipasi dalam mengurangi sampah. Bisnis kerajinan dari bahan bekas ini tidak perlu modal besar, karena hanya membutuhkan barang bekas sebagai bahan serta kreativitas yang tinggi. Usaha kesenian dari bahan bekas ini merupakan kategori dalam menjual keahlian, sehingga yang diperlukan kreativitas untuk merancang kesenian tersebut. Dan itu tidak mudah menjadi pengusaha produk ini, karena harus dapat membaca situasi lingkungan eksternal. Hal ini adalah kunci pokok untuk berhasil. Kesenian dari barang bekas digolongkan dalam alternatif mencari penghasilan tambahan dengan membuka usaha sendiri. Tetapi diperlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya apabila ternyata sistem yang dibangun gagal. Baik, ini termasuk apa? Ya, tujuan. Ya, ini termasuk tujuan dari percobaan. Kemudian beberapa ranting kayu, 2 lem kayu, 3 karton bekas, 4 tisu berbentuk tabung atau balok, 4 triplek, 5 palu, 6 paku kecil. Termasuk ya bahan dan alat. Ya, ini termasuk bahan dan alat yang diperlukan dalam melakukan percobaan ini. Berikutnya, 1. Potong-potong ranting kayu dengan panjang kurang lebih 10-15 cm. Buatlah potongan kayu dengan banyak. 2. Lem semua permukaan karton bekas tisu. 3. Letakkan potongan kayu di seluruh permukaan tabung karton secara vertikal. Usahakan rapat dan menempel kuat. 4. Buatlah tatakan dari papan kayu sebagai dasar dengan palu. 5. Warnai sesuka hati. Nah, ini termasuk ya langkah atau prosedur. Ya, prosedur ya harus berurutan, ingat ya, dari awal, kemudian kedua, ketiga sampai terakhir. Nah, kemudian dengan melakukan tahapan di atas, alhasil kotak pensil
dari kayu selesai dibuat dan bisa digunakan untuk menyimpan pensil, pena, penghapus, dan alat tulis lain agar tidak berantakan. Ini termasuk berarti habis langkah-langkah hasil, ya, hasil percobaan. Ini hasilnya setelah dilakukan langkah-langkah di atas, hasilnya seperti ini, ya. Kemudian kotak pensil ini lebih hemat daripada kotak pensil yang kita beli di toko maupun di pasar. Kerajinan ini juga bisa dijadikan sebagai peluang usaha bagi yang ingin mendalaminya. Yang terakhir apa namanya? Ya, kesimpulan atau simpulan. Ya, jadi dalam struktur laporan percobaan ini ada judulnya, ada tujuannya, ada bahan dan alat, ya. Kemudian ada langkah-langkahnya ini, kemudian ada hasilnya ini, kemudian kesimpulannya ini. Ya, baik, demikianlah penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengerti apa yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.